Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita semua dapat bertatap muka melalui virtual Zoom ini. Selamat datang dan kami hormati guru kita Ustadz Agung Waspodo yang berkenan meluangkan waktu di 10 hari terakhir ini di kesibukan ibadah beliau untuk memberikan tausiah dan silaturahim kepada jamaah Masjid Adus Salam BMKG. Jadi kajian virtual ini kami adakan dengan dua tujuan Ustadz. Yang pertama silaturahim menyapa jamaah sekalian absen lah istilahnya. Alhamdulillah pada sehat semuanya gitu. Dan di kantor BMKG juga tidak terindikasi positif COVID-19, ya alhamdulillah gitu. Kalau di BMKG daerah kurang tahu sejauh ini, yang di BMKG pusat semuanya alhamdulillah negatif. Kemudian selain itu sebagai sarana mengisi belajar agama, kemudian silaturahim juga dengan guru-guru kita. Dan ini termasuk mungkin kajian-kajian yang terakhir, tinggal besok bersama Ayah Irwan Rinaldi terkait parenting gitu. Ustadz Agung ini kedua yang terakhir. Tema pada hari ini yaitu tentang sejarah. Kemarin kita sudah dengan Ustadz Daniel Barkah juga selama satu sesi. Dan hari ini disambung dengan Ustadz tentang kejadian di bulan Ramadan, khususnya itu Fathul Mekah. Baik, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustadz. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa dan tak jemu-jemunya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apa kabar Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Mungkin kita sudah kurang lebih 2 bulan atau lebih sudah mulai terbiasa kita dengan kondisi saat ini. Sampai ada yang mengatakan ya ke depan normalnya mungkin bisa jadi pertemuan-pertemuan tuh akan lebih banyak lagi yang secara virtual ya. Bahkan mungkin setelah dilihat selama ini mungkin ternyata bisa banyak hal yang bisa dikerjakan dari rumah kecuali misalnya memang harus ke lapangan ya. Ke depan beberapa perusahaan yang saya isi juga mulai berpikir ke depan akan mengubah proses dari kerja mereka karena ternyata beberapa bagian-bagian dari bisnis itu bisa dirumahkan, maksudnya bisa dilakukan dari remote ya secara jauh gitu ya. Jadi memang seperti itu. Perkembangannya nanti setelah selesai COVID ini semua, mungkin kita akan menemukan dunia yang agak sedikit berubah ya, beda. Mudah-mudahan kalau saya berharapnya manusia lebih, wabil khusus kaum muslimin, lebih perhatian lagi kepada kesehatan misalnya, seperti itu ya. Atau mungkin paling tidak bisa introspeksi diri gitu, masalah ke ibadah di masjid ya, kalau selama ini kita mungkin bisa dengan mudah, namun sekarang kita harus berjuang untuk beribadah di rumah terus-menerus gitu ya. Jadi kebayangan juga seperti misalnya, ini saya cerita ke mana-mana dulu, kebayang cerita kisah misalnya Ashabul Kahfi gitu ya, yang lockdown-nya itu betul-betul di dalam gua, nggak bisa kemana-mana, dan tidak ada internet, mereka tidak bisa mengontak siapa-siapa, sampai kemudian Allah tidurkan. Jadi sebenarnya memang ini sepertinya baru semacam gladi resik kita ini sepertinya kalau saya lihat. Karena relatif masih nyaman untuk sebagian besar mungkin, tentu saja ada saudara-saudara kita yang terdampak secara langsung, namun sebagian besar terutama yang di kota-kota masih bisa survive. Jadi mudah-mudahan tumbuh kesadaran bahwa kita ini sebenarnya lemah, kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ketika ingin mengambil kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita tidak syukuri atau kurang kita syukuri, maka dengan mudah Allah bisa mengambilnya semua, termasuk kita sendiri dan jiwa kita juga. Nah, dari situ kita mencoba melihat sebenarnya apa yang tersimpan di dalam Ramadan yang mungkin tinggal 2-3 hari lagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Baik.
Kalau bicara tentang Fatu Mekah di tahun ke-8 Hijriah, memang babnya besar, maksudnya banyak pembahasannya di situ. Sebagian juga sudah saya sampaikan langsung di masjid waktu itu beberapa kali kesempatan. Jadi saya ingin menyampaikan satu bagian saja, tidak seluruh Fatu Mekah supaya nggak kesannya seperti ringkasan begitu ya. Baik. Yaitu masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Masuk Islamnya bapaknya Abu Bakar As-Siddiq ya. Islamu walidi Abi Bakrin. Jadi masuk Islamnya ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu terjadi di bulan Ramadan karena memang Fatu Mekah itu secara keseluruhan terjadinya di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bisa kita lihat sebagai bulan yang memang penuh dengan keberkahan. Bagaimanapun kondisinya, betapapun beratnya kondisi kita, namun masih harus kita lebih banyak lagi bersyukur Allah belum buat kita sengsara gitu ya, masih tahapan-tahapan yang sederhana untuk sebagian besar kita. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini kan punya seorang ayah namanya Abu Quhafah ya. Abu Quhafah itu ayah dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebelum kita melihat bagaimana catatan Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah ini tentang ayahnya, kita perlu ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah meninggalkan ayahnya dalam keadaan musyrik. Bukan berarti dia telantarkan, tetapi memang sudah didakwahi, tapi yang bersangkutan belum mau masuk Islam. Ya, bahkan mungkin mencela, karena beberapa kali di dalam hadis diriwayatkan bahwa ayahnya sering mencela Rasulullah sekaligus juga anaknya sendiri Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Salah satu yang paling mungkin terkenal adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq diminta Rasulullah untuk membebaskan beberapa orang budak, di antaranya Bilal bin Rabah ketika waktu itu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Itu Abu Bakar As-Siddiq datang dengan uang ya. Itu benar-benar dari uang Abu Bakar sendiri yang kemudian membeli budak-budak itu dan kemudian dibebaskan. Nah, ketika dibawa ke rumah, karena mereka ini sebagian sudah kehausan, sudah berhari-hari nggak dikasih minum, bahkan ada yang sudah hampir mati, gitu ya, hampir meninggal dunia. Nah, ketika dibawa ke rumah, ditemui atau melintasi Abu Quhafah, dan Abu Quhafah bertanya kepada Abu Bakar, kenapa kau beli budak-budak yang kurus-kurus yang sudah hampir mati ini? Kenapa tidak dibeli yang sehat, gitu ya, yang sehat, yang kuat? Karena ada cara pandang yang berbeda. Abu Bakar As-Siddiq membelinya dalam rangka memberi saudara-saudaranya sendiri sebenarnya untuk dibebaskan, ya, dibebaskan untuk menjadi orang yang merdeka. Namun ayahnya masih berpikir dengan cara paradigma orang-orang jahiliyah, yaitu ketika membeli budak ya dicari untuk dipekerjakan. Jadi jawaban Abu Bakar As-Siddiq waktu itu, saya belinya bukan untuk dipekerjakan, tapi saya untuk bebaskan. Nah, disitulah kemudian Abu Quhafah marah, karena dia langsung menjudge ya, menilai Abu Bakar ini sudah kehilangan akalnya. Inilah gara-gara ikut agamanya Muhammad. Nah, di situ tuh nyambungnya. Disitulah kenapa kemudian Abu Quhafah membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap mempengaruhi anaknya yang tadinya menurut dia seorang pedagang yang berhasil. Abu Bakar itu memang dari sebelum hijrah memang sudah pedagang besar. Ya, tiba-tiba kemudian berpikir secara tidak rasional menurut dia. Ngapain beli budak kalau tidak ada return-nya ya, kayak kita investasi lah, kita beli barang atau beli suatu alat ya untuk usaha. Nah, sejak hari itulah kemudian Abu Bakar Rasulullah SAW kalau bertemu dengan Abu Quhafah itu selalu dimaki-maki sama dia. Gara-gara kamu katanya anak saya jadi begini. Nah, itu terjadi kan sebelum hijrah, jauh sebelum hijrah. Sekarang hijrah sudah tahun ke-8 kurang lebih perkiraannya, itu tahun ke-8 Hijriah. Berarti kalau ditambah misalnya katakanlah 10 tahun di Mekah saja, nggak usah 13 tahun, berarti ini sudah sekitar 18 tahun berlalu. Ya, atau kalau mau dilihat dari hijrahnya, berarti ini sudah 8 tahun Abu Quhafah itu ditinggal seorang diri ya di Mekah. Nah, apakah dia ada perubahan? Bagaimana kelanjutannya? Nah, di situ kira-kira. Jadi tadi prolognya dulu. Prolognya dulu supaya kita sama-sama mengerti kondisinya. Baik, saya lanjutkan. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dalam rangka memfutuhkan kota Mekah, wa dakhalal masjidah, Rasulullah langsung menuju ke Masjidil Haram ya. Belum seperti bangunannya sekarang, belum berupa masjid tapi berupa Ka'bah dan wilayah di sekitarnya saja. Ada Safa Marwah tapi tidak dipakai untuk sa'i. Sudah ditinggalkan milah Ibrahim. Nah, ketika sampai di daerah itu, Rasulullah SAW kemudian sudah kita tahu membersihkan
sekitar Ka'bah itu dari berhala-berhala, ya perlu diketahui bahwa Ka'bahnya itu sendiri ada. Namun orang-orang tidak menyembah Allah dengan menyembah kepada melalui Ka'bah itu, tetapi orang-orang menyembah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ini yang disebut dengan al-asnam. Jadi patung-patung berhala-berhala kalau kita. Ya. Ini dibangun oleh orang-orang Quraisy ketika mereka sedikit demi sedikit meninggalkan agama yang diajarkan oleh, yaitu Islam yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, kemudian mereka meletakkan patung-patung sampai menurut Ibnu Katsir ada sekitar 350 patung di sekitar Ka'bah. Jadi betul-betul ramai itu Ka'bah. Jadi sudah nggak kelihatan lagi mungkin Ka'bahnya itu sudah kalah kalah mentereng dibandingkan patung-patung yang ada di sekitar. Nah, dalam kondisi seperti itu Rasulullah masuk dan kemudian membersihkannya. Kemudian ata Abu Bakrin bi abihi yakuduhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang menuju Rasulullah dengan ayahnya. Jadi ternyata Abu Bakar As-Siddiq meminta izin untuk kembali ke rumahnya di Mekah itu, karena memang dia juga punya rumah di sana yang ditempati oleh ayahnya. Kemudian membawa ayahnya menghadap Nabi, ya, dan duduk di depan Rasulullah. Jadi sudah ada niat untuk mempertemukan ayahnya dengan Rasulullah SAW. Kenapa dia ingin temukan? Karena ya Abu Bakar As-Siddiq tentu saja ingin agar ayahnya itu setelah sekian tahun ditinggal mungkin merasa nyesel atau merasa supaya masuk Islam. Itu harapan Abu Bakar As-Siddiq. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah melihat bahwa bapaknya itu sudah dibawa dan kemudian hampir didudukkan di depan Nabi, qala, Rasulullah bersabda, "Hallan tarakta syaikha fi baitihi." Wahai Abu Bakar, jangan kau bawa atau istilahnya tinggalkanlah ayahmu di rumah. Ya, tinggalkanlah di rumahnya. Hatta akuna ana atihi fi. Biar nanti saya yang datang ke rumahnya, enggak sopan istilah kata menurut Nabi bahwa seorang yang sudah tua dan waktu itu digambarkan bahwa qad kuffa basaruhu, sudah tidak bisa melihat, jadi sudah buta. Dengan kekuasaan Allah, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq itu setelah ditinggal hijrah oleh anaknya dan kaum muslimin, ya, dan Rasulullah SAW menjadi buta. Jadi bisa dibayangkan bahwa orang buta dari rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian menuju Ka'bah. Ini tentu saja tidak mudah, ya. Ada jarak yang harus ditempuh di tengah ribuan orang yang datang dari segala penjuru dalam rangka membebaskan kota Mekah ini. Jadi kata Rasulullah, biarlah orang tuamu di rumah, atau tinggalkanlah dia di rumah, nanti biar saya yang sampai saya bisa ada waktu untuk menemuinya. Jadi kata Rasulullah, jadi Rasulullah sama sekali tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan istilahnya suatu kesakitan hati lah istilahnya. Kalau kita kadang-kadang suka, kalau kita merasa tersinggung tuh kita ingat terus kan kepada orang itu. Jadi kalau ketemu di mana gitu, padahal dia sendiri mungkin sudah lupa atau mungkin sudah baikan itu, tapi selalu teringat-ingat. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah SAW itu kan hampir 10 tahun dimaki-maki oleh satu orang ayah dari sahabatnya yang paling setia kepada Nabi, atau yang paling diandalkan Rasulullah. Ya. Rasulullah hijrahnya kan bersama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar waktu itu memilih hijrah bersama Rasul daripada tetap tinggal di Mekah bersama menemani ayahnya. Begitu loyalitas orang zaman dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja Abu Bakar As-Siddiq melihat bahwa Nabi ternyata tidak, mungkin masih ingat, tetapi Rasulullah sudah tidak permasalahkan apa-apa yang pernah dikeluarkan oleh mulut dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena terkesan dengan akhlakul karimah atau kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dalam keadaan seperti ini, perlu dicatat ya, bahwa Rasulullah itu kan sebagai pemenang, sebagai penguasa baru Mekah dengan izin Allah SWT. Kaum muslimin membebaskan Mekah, dan Mekah itu kemudian patung-patung terutama yang ada di sekitar Ka'bah itu sudah dibersihkan, dibuang, dihancurkan. Jadi Rasulullah ini menunjukkan suatu akhlak di mana seorang pemenang tidak kemudian semena-mena, di mana seorang penguasa di satu negeri yang selama ini memusuhi dia tetapi dia tidak membalas, merasakan nikmatnya Ramadan. Ya, kita juga ingin supaya manusia itu merasakan bagaimana ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu di penghujung-penghujung Ramadan itu semakin tinggi lagi nilainya, semakin tinggi lagi. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan hadis tadi, qala Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, huwa ahaqqu an yamshiya ilaika min an tamshiya ilaihi anta." Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia, ayahku itu, lebih
yang lebih berhak, maksudnya yang lebih patut untuk menemuimu, bukan sebaliknya, yaitu engkau yang mendatanginya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq tidak mentang-mentang Rasulullah memberikan suatu penghormatan kepada ayahnya, terus kemudian diambil itu saja atau dimanfaatkan misalnya. Tapi justru membalasnya dengan akhlak yang juga mulia. Inilah sifat-sifat para sahabat Nabi SAW. Karena belajar langsung dari Rasulullah yang mulia akhlaknya, maka orang-orang pun bukan hanya pintar gitu, bukan hanya makin banyak wawasannya, tetapi juga menjadi mulia. Inilah efek yang terjadi kepada para sahabat ketika mereka bersama Nabi itu, ya mereka langsung mendapatkan bukan hanya wejangan, tetapi contoh-contoh dan kemudian mereka mengikutinya. Ya, kalau Rasulullah di bulan Ramadan itu rajin bersedekah, maka kaum muslimin, para sahabat waktu itu memang rajin bersedekah. Bahkan waktu itu disediakan tempat khusus di belakang Masjid Nabawi, ya di mana orang meletakkan infaknya di situ. Dan orang-orang yang membutuhkan tinggal mengambil, dan ngambilnya itu ya sesuai dengan kebutuhan saja. Tidak ada yang kemudian meraupnya membawa pulang semuanya, atau kalau seperti di beberapa tempat saya pernah membaca kasus di mana celengan masjid itu yang digondol pergi. Itu lain lagi kasusnya. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, jangan engkau yang ke rumah. Justru saya membawanya dia ke sini ini karena dia itulah yang berhak. Dialah yang butuh sebenarnya denganmu. Dialah yang butuh mendapatkan hidayah, bukan engkau. Ya, Masya Allah, ini akhlak mulia ketemu akhlak mulia. Seperti itu adab para sahabat kalau bertemu dengan Nabi. Kalau Rasulullah sering memberikan hadiah, mereka memberikan hadiah balik. Ya, bagaimana Rasulullah mencontohkan secara langsung. Namun karena ayahnya sudah di depan, jadi kan kalau disuruh balik lagi tentu akan menjadi kerepotan kedua, kan dia harus menembus rombongan orang banyak tadi untuk kembali ke rumah. Qala fa ajlasahu baina yadayhi, akhirnya kemudian dihadapkan. Akhirnya sudah, kata Nabi, sini dekatkan kepada saya, di depan saya. Tsumma masaha sadrahu. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada Abu Quhafah. Tsumma qala lahu, kemudian berkata kepadanya, aslim. Aslim itu fi'il amr atau satu kata perintah yang menunjukkan bahwa mengajak, maksudnya itu mengajak kepada Abu Quhafah untuk masuk Islam. Aslim, ya aslim. Kemudian fa aslama. Diriwayatkan bahwa Abu Quhafah itu akhirnya masuk Islamnya justru di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah sekian tahun dia membenci orang ini. Ternyata Allah buka hatinya. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa akhlak yang mulia itu merupakan salah satu upaya atau salah satu wasilah, salah satu ikhtiar untuk membuka hidayah atau membuka hati seseorang untuk mendapatkan hidayah. Ya. Jadi kalau kita ingin berlaku kasar, ya mungkin kisah ini bisa kita ingat-ingat kembali bahwa berlaku kasar maka tidak semakin membuka seseorang kepada kebenaran. Berapa banyak orang yang ketika berargu argumen ya tidak berubah, tapi ketika didoakan tiba-tiba hatinya terbuka dan dia kemudian tersentuh iman dan tersentuh hidayah dan masuk Islam. Nah, ini merupakan satu kebahagiaan bagi Abu Bakar As-Siddiq bahwa ayahnya waktu itu masuk Islam juga, dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk keluarga yang spesial karena ada ada kakek, ya, ada ayah, dan kemudian ada anak. Karena Abu Quhafah ini kan sebenarnya kakeknya Bunda Aisyah, kan, kakeknya Asma binti Abi Bakar, kakeknya siapa lagi? Abdullah, anaknya Abu Bakar. Jadi kakeknya masuk Islam, Abu Bakar yang sendiri masuk Islam, kemudian anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Jadi ada 3 generasi radhiyallahu anhum. Jadi semuanya, tiga-tiganya sempat ketemu Rasulullah dalam keadaan beriman. Itu kriteria paling dasar tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga spesial karena Abu Bakar itu termasuk keluarga yang tiga generasi bertemu Rasulullah dan beriman kepadanya. Itu salah satu rahasia Ramadan yang mungkin kita baru tahu, bahwa di bulan Ramadan ada satu kegembiraan yang dirasakan di dalam keluarga Abu Bakar bahwa ayahnya masuk Islam. Di dalam salah satu hadis, Bunda Aisyah pernah meriwayatkan bahwa belum pernah aku atau jarang aku melihat ayahku itu menangis. Ya, menangis maksudnya menangis terharu, ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, salah satu keadaannya itu adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq
mendapati ayahnya masuk Islam. Begitu. Jadi sebuah kegembiraan yang luar biasa. Itu kisah yang juga terdapat di dalam Sirah Nabawiyah bab Fatuh Mekah. Ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah itu orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi bukan hanya ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam Al-Quran disebutkan, diwahyukan Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka al-fath. Fath itu maksudnya kemenangan. Maka kemenangan berupa masuk Islamnya kota Mekah itu secara status, kemudian berduyun-duyun masuk orang-orang ke dalam agama Islam, dan juga kemudian kejahiliyahan berhenti berkuasa di Jazirah Arab setelah Fatuh Mekah itu. Karena kita tahu ayat keduanya, wa ra'aitan nasa, dan engkau Muhammad akan menyaksikan manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk, yadkhulu itu dari asal katanya dakhala, masuk, yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, afwaja. Afwajan itu maksudnya berbondong-bondong. Jadi memang sudah dikasih isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa peristiwa Fatuh Mekah ini pintu bagi masuk Islamnya banyak orang. Makanya kemudian Allah menutup dengan ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sebutlah nama Allah, pujilah Allah sesuai dengan keagungannya, wastaghfir, dan banyak-banyaklah beristighfar. Jadi pemenang di dalam Islam itu, pemenang itu bukan bersorak-sorai, bukan pesta pora, misalnya kan orang biasa begitu kalau menang, melakukan celebration, peringatan. Malah justru kalau kita lihat ayat ketiga itu panduan bagi mereka-mereka yang Allah beri kemenangan. Fasabbih, ya, bertasbih, bihamdi rabbika wastaghfir, istighfar, innahu kana taubaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Nah, di situ ada taubat juga, bagian dari istighfar tadi. Makanya di dalam riwayat Ibnu Abbas itu, Rasulullah ketika berangkat dari Madinah menuju Mekah dalam Fatuh Mekah itu, yang paling banyak diucapkan oleh Nabi adalah kalimat Subhanallah, walhamdulillahi, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Berulang-ulang, kecuali sedang ada urusan. Kalau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah umroh atau haji, mengetahui betapa lamanya perjalanan dari Mekah ke Madinah. Bahkan setelah naik bis juga, jauh. Bagaimana zaman dahulu kan, jalan kaki, ada yang naik unta, berarti berhari-hari itu, bisa 5 hari. Dan itu dihabiskan waktunya dengan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikirnya. Jadi kalau kita dalam kondisi menanti sesuatu atau sedang membutuhkan pertolongan Allah yang sangat, atau dalam rangka memohon kepada Allah suatu bantuan, jangan lupa itu Subhanallah, walhamdulillahi, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Kembali lagi. Ya. Seperti itu. Nah, ternyata setelah itu kan orang berbondong-bondong masuk Islam. Makanya orang-orang yang masuk Islam di zaman Fatuh Mekah ini dikenal sebagai ahlu tulaqa. Orang-orang yang Rasulullah SAW maafkan. Jadi orang-orang yang termaafkan. Jadi dimaafkan. Karena sebenarnya ada di antara mereka tuh yang punya track record lah, punya rekam jejak rekam ya, jejak rekam yang buruk, ya, orang-orang yang pernah menganiaya kaum muslimin, orang-orang yang pernah menistakan Nabi, itu ada di Mekah semua. Namun dengan dengan satu kalimat Rasulullah SAW mengampuni mereka. Coba saya ke sini. Ada yang bertanya begini, ya. Bukan. Nah, di sini Rasulullah bertanya kepada orang-orang musyrikin Quraisy waktu itu, setelah Fatuh Mekah, atau pada saat waktu Fatuh Mekah itu hampir berakhir. Ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, kata Nabi SAW, ma tarawna anni fa'ilun fikum. Tahukah kalian apa yang akan aku lakukan? Apa yang aku kerjakan kepada kalian? Jawab mereka, qalu khairan, kata mereka. Pasti yang bagus. Ya. Akhun karimun wa ibnu akhin karimin, kata mereka.
engkau itu adalah saudara dari saudara yang terbaik, dan engkau itu adalah anak saudara dari anak saudara yang terbaik atau yang terpuji. Kemudian Rasulullah mengatakan idhabu. Ya, idhabu itu maksudnya kembalilah, berangkatlah, pergilah. Ya, kembalilah ke rumah kalian. Idhabu fa antum at-tulaqa. Fa antum at-tulaqa. Karena sesungguhnya saya sudah memaafkan kalian semua. Oh, aduh. Ya lah, dahsyat ya. Orang menang tapi maafkan. Biasanya kan orang menang ini cenderung menghukum. Ya, seperti Mongol waktu dia memenangi peperangan ketika mengepung Baghdad, habis Baghdad sampai ke perpustakaan ya, padahal bukunya kan nggak salah. Seandainya ada yang salah. Itu atau seperti misalnya Cordoba, Granada ketika dikuasai oleh Ratu Isabel dan Ferdinand, Raja Ferdinand, itu banyak yang dirusak atau ada orang yang tentu saja dibunuh dan lain sebagainya. Berbeda dengan ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah. Niatnya itu menyelamatkan orang. Dari apa? Dari kemalangan kalau dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Ramadan, terutama di ujung-ujung, ya, Rasulullah kan kembalinya itu tanggal 20 Ramadan. Rasulullah masih bisa mengambil ujung dari Ramadan itu. Begitu kalau hadisnya. Ya, Rasulullah kembali sekitar tanggal 25, kemudian masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di akhir Ramadan di Madinah. Masya Allah. Jadi suatu introspeksi bagi kita. Ya, berapa banyak orang yang tersentuh dengan hidayah melalui kita. Ya kalau kita tidak pernah berdakwah sama sekali, misalnya kita nggak pernah ya boro-boro mendakwahi orang kan, mendakwahi diri sendiri aja sedang kadang-kadang lupa. Nah, dari mana kita tahu kita lupa mendakwahi diri sendiri? Ya bagaimana dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan. Kan sebelum kita bisa menasihati orang lain kan kita harus berlatih menasihati diri sendiri supaya nggak ya lain di mulut, bukan lain di hati, lain di mulut, lain di perbuatan, ya. Lain di ucapan, lain di perbuatan. Ya. Bagaimana kita mau menyentuh orang lain, mengajak orang yang masih belum mendapatkan hidayah untuk mendapatkan hidayah. Walaupun kita tahu itu semuanya hak dari Allah. Namun kita membawa orang, menjelaskan orang dengan sabar, ya, dari orang yang membenci, dari orang katakanlah yang tidak percaya kepada Tuhan, kan ada tuh ateis-ateisnya. Dulu saya pernah ketemu ateis tapi di Jerman. Jadi saya ajak ngomong tentang agama, biasanya mereka menghindar. Sampai sekali waktu saya bilang, do you believe in life after death? Tapi pakai bahasa Jerman, tapi udah lupa, udah lama. Terus kata dia, saya tidak percaya. Saya tidak percaya ada apa-apa setelah ini. Kan kasihan tuh yang begitu-begitu. Jadi kata dia di Jerman ini kami tidak membahas, tidak membicarakan tentang agama, kata dia. Itu Jerman. Padahal dulu kan pernah jadi negara besar itu. Ya. Nah itu seperti itu. Bagaimana kita menyentuh orang seperti itu? Bagaimana kita menjelaskan kepada mereka? Jadi di bulan Ramadan mudah-mudahan kita pertama mensyukuri bahwa kita memiliki iman di dalam hati kita, itu satu. Yang kedua, jangan lupa bahwa kita juga harus kita punya kewajiban untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah ini, ya, Islam ini kepada siapapun yang kita temui yang masih belum mendapatkan. Dan menjaga supaya kita tidak hilang, karena ada juga yang kemudian hilang, mantan muslim. Ada mantan muslim. Nah, setelah itu ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengumpulkan manusia tadi di sekitar Ka'bah biasanya dikumpulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang-orang pun banyak yang bertanya-tanya lah. Jadi Rasulullah berpidato, banyak yang ingin tahu tentang Islam, ya. Karena selama ini mungkin mereka mendengar Islam itu ya versinya Abu Jahal sebelum Abu Jahal mati, atau versinya Umayyah bin Khalaf, atau versi orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ya, bayangkan yang dulu karena belum ada televisi, mereka nggak tahu di Madinah itu ada apa. Taunya adalah versinya Abu Jahal bahwa Muhammad ini tukang sihir, Muhammad ini perkataannya bohong, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika masuk Rasulullah berpidato dengan pidatonya yang sebenarnya sederhana tetapi menyentuh. Kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak, ya, la ilaha illallah, ya, tidak ada ilah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak boleh ada yang mempersekutukannya.
Shadaqa wa'dah, kata Nabi. Allah yang memenuhi janjinya. Ya. Wa nasara 'abdah, dan Allah yang memberikan pertolongan kepada hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah yang mengalahkan orang-orang yang berhimpun, ya, untuk mengalahkan kaum muslimin, untuk mencelakakan kaum muslimin. Sederhana itu kalimat pertamanya. Dan kita sering dengar kan? Ya, sering dengar gini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, shadaqa wa'da wa nasara 'abda. Kalau kita suka tambahin tuh wa azza jundahu, ya kan? Wa azza jundahu, baru wa hazamal ahzaba wahdah. Tapi karena saking seringnya kita dengar itu, bisa jadi ada yang nggak tahu artinya. Ya kalau misalnya dia tidak pernah belajar, mungkin nggak madrasah atau nggak pernah ngaji atau apa, kan nggak tahu, dia hanya ikut-ikut aja. Coba ditanya, ada nggak nanti seorang takbiran ngerti nggak artinya? Kalau sudah mengerti artinya, sudah tahu belum kapan itu Rasulullah pakai pertama kali. Masya Allah. Ya. Dan kemudian kapan Rasulullah pakai lagi dan apa efeknya? Ini masuk Islam orang-orang satu kota Mekah. Ketika Rasulullah mengatakan tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, mereka menghadapi Nabi yang waktu itu ya memang tinggal Ka'bah aja. Seluruh seluruh patung-patung ini sudah hancur, dihancurkan satu persatu. Mirip seperti kejadian Nabi Ibrahim kan, ketika dihancurkan seluruh patung-patung, tinggalin satu. Ketika orang nanya, siapa yang menghancurkan ini? Siapa yang berani menghancurkan? Kata Ibrahim, tanya aja itu kepada yang dia gantungkan di situ alat pukulnya itu. Kalau dia bisa ngomong, pasti dia sudah ngomong, kata Nabi. Kalau dia bisa bergerak, pasti dia sudah halangi orang itu dari menghancurkan Tuhan-Tuhan yang lain. Kenapa dia tinggal diam? Marah orang-orang. Ya karena memang logikanya kan nggak nyambung, masa iya patung bisa begitu. Nah, kali ini Rasulullah tidak perlu ngomong seperti itu. Ketika Rasulullah mengatakan tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Allah, memang nggak ada lagi, ilahnya udah habis. Jadi manusia tuh kadang-kadang juga punya efek. Memang harus ngelihat secara real gitu. Ya, itu juga kendalanya kalau kita ketemu secara online gini kan. Kalau di pengajian walaupun kita mungkin lagi kondisinya gimana, tetap kita mendengarkan. Tapi kalau misalnya di web seperti ini, ya ada yang mungkin ambil baring-baring, nggak sengaja ketiduran. Ada yang begitu. Ya, mendengar gitu. Tapi jadi ya perjuangannya juga bagi yang terus mendengar, menyimak nih, ya pahala di sisi Allah SWT-nya. Mudah-mudahan berlipat-lipat karena dia harus mengalahkan, ya harus menyimak, harus duduk mungkin, ya, atau nyender atau apa. Kemudian Rasulullah mengatakan shadaqa wa'dah. Ya, Allah yang memenuhi janji-janjinya. Jadi orang-orang musyrikin itu bertanya, apa janji Allah? Ya, kalau kalian beriman kepada Allah, melaksanakan seluruh yang diperintahkan, menjauh dari seluruh yang dilarang, masuk ke dalam surga. Semudah itu Muhammad, dia semudah itu. Rasulullah nggak mau jelimet-jelimet dengan aturan-aturan dulu. Ternyata mereka senang. Ternyata manusia itu senang dikasih kepastian kan. Ya. Kalau kisah-kisah apa gitu kan, roman itu kan selalu yang dicari-cari kepastian. Itu jadi manusia, ya kan, kalau yang belum mendapat kepastian itu kan lah yang gundah gulana nih. Ya, apakah sampai akhir hidupnya ini nggak pasti-pasti. Tapi ketika dia memahami agama ini, memahami janji Allah, kepastiannya itu ya sudah dipegang. Maksudnya kita sudah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, ya, maka kita tahu bahwa Allah sudah janjikan kepada kita kehidupan yang terbaik di dunia dan kemudian yang di akhirat balasan. Kemudian wa nasara abda, dibantu. Orang-orang musyrikin Quraisy terutama nih Abu Jahal. Abu Jahal juga masuk Islamnya beberapa hari sebelum atau satu malam sebelum Fatu Mekah. Abu Jahal itu kan sudah pernah berperang dengan Nabi di Uhud, pernah berperang dengan Nabi di Khandaq, dan beberapa yang lain. Nyaris-nyaris kaum muslimin kalah, tapi menang. Makanya benar ketika Rasulullah mengatakan wa nasara abda, Allah itu menolong hambanya. Jadi kita kalau menjadi hamba Allah, kita merasa hamba Allah, harus yakin kita itu akan dibantu. Ya. Dibantu sama Allah. Mungkin pemerintah nggak sempat bantu karena banyak banget urusannya, nggak bisa bantuin kita. Kita bisa saling bantu. Dan ketika manusia saling bantu, itulah kekuatan Allah. Ya, ya bukan satu uang turun dari langit gitu. Tetapi ada yang membantu, ada yang itu seperti itu. Ya. Jadi ketika kita
meyakini pertolongan Allah, kita sebenarnya tidak perlu berkeluh kesah. Kalau masalah hidup jadi sulit, ya banyak yang sulit juga. Ketika mungkin ruang gerak kita terbatasi, banyak yang bete di rumah. Ingatlah sebenarnya banyak juga yang kepengen keluar, tapi karena taat kepada perintah Allah dan sabda Nabi SAW, ya tetap di rumah. Walaupun orang-orang pada semua pada keluar, ya yang keluar kan masing-masing orang punya alasan kenapa dia taat. Apakah kita taat hanya karena semata-mata itu perintah dari negara, atau itu dikuatkan lagi dengan fatwa majelis ulama? Tapi kan yang esensinya, ujungnya itu adalah kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena ketika fatwa MUI keluar, kan ini dalil-dalilnya keluar. Ya, jadi jangan lupa kita melakukan sesuatu itu selalu niatkan karena Allah. Yang bagus ya maksudnya. Kalau yang buruk jangan jangan dilakukan. Jadi ya sederhana sebenarnya. Ketika kita yakin dibantu Allah, maka berdoalah. Ya, berdoalah, bekerjalah, berusahalah, insyaallah Allah bantu. Wa hazamal ahzaba wahda. Ini semakin nyata kan, menjelang akhir zaman ini umat Islam dimusuhi di mana-mana. Diperangi gitu ya. Bahkan ada juga yang diintimidasi. Bahkan mungkin sebagian besar pengungsi itu sebagian besar kaum muslimin dari negeri-negerinya teraniaya. Jangan putus asa karena wahazamal ahzaba wahda. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan membantu menghancurkan orang-orang yang ingin punya keinginan untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, itu baru satu baris. Tapi kalau melihat waktunya, kita nih nanti ada tanya jawab atau saya maksimum sampai jam 13.30 itu bagaimana? Ada tanya jawab sebelumnya atau 13.30 baru ada tanya jawab atau bagaimana? Ada tanya jawab, Ustaz. Kurang lebih 10 menit lah. 10 menit. Berarti saya masih punya sekitar 10 menit lagian ya, kurang lebih ya. Dimentokin 1:30 juga tidak masalah. Nanti tanya jawabnya setelahnya. Jangan, nanti kelamaan orang pusing dengerinnya 1 jam. Dengerin langsung aja pusing, gimana dengerinnya dari HP, ya lebih bagus banyak tanya jawab. Karena saya tambahkan satu saja, setelah itu mungkin mudah-mudahan jadi ada waktu lebih untuk bertanya jawab. Mungkin kata Nabi SAW, ala kullu ma'thuratin aw damin aw malin yuda'a fahuwa tahta qadamai tahta qadamai hataini. Sesungguhnya setiap yang kalian banggakan atau darah, pertalian hubungan darah atau harta, sesungguhnya itu sebenarnya hari ini yang sering kalian sebut-sebut, sesungguhnya hari ini sudah berada di dua kakiku, di bawah kedua kakiku, kata Nabi. Maksudnya apa di bawah kedua kaki? Sudah tidak ada artinya lagi. Yang merasa kaya, yang merasa terhormat, yang merasa punya jabatan kedudukan, sebenarnya di sisi Allah, di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Bahkan justru menambah hisab, ya, menambah pertanggungjawaban kita. Ya. Kita akan mempertanggungjawabkan kepada seluruh yang pernah kita pakai. Ya. Harta yang kita makan, yang kita cari, yang kita belanjakan, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kata Nabi, semuanya ada di bawah kaki saya sekarang. Maksudnya, Rasulullah menunjuk kepada sisa-sisa dari puing-puing dari segala macam patung-patung tadi. Ya, karena orang-orang Quraisy ini kan memuliakan itu, memuliakan patung-patung itu. Kata Rasulullah, sudah di bawah kaki saya. Nggak ada manfaatnya lagi, sudah hancur berkeping-keping. Illa, kata Nabi, kecuali sidanatal baiti wa siqayatal haji. Kecuali orang yang membaktikan dirinya untuk rumah ini, maksudnya untuk melayani orang yang mendatangi rumah ini, itu para haji, dan kemudian wasiqayatal haji, yang memberi minum orang-orang yang berhaji. Karena Rasulullah waktu sedang berpidato itu berdiri di pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah kan nggak di bawah, pintu Ka'bah kan agak ke atas gitu. Kalau kita lagi di Multazam, kita lagi tawaf ke Multazam kan, tangan kita kan nempel di dinding itu, pas di bawah pintu Ka'bah. Jadi pintu Ka'bah itu posisinya nggak di lantai, tapi di atas. Untuk naik ke sana biasanya ada tangga yang dibawa, ada rodanya tuh. Kalau ada tamu-tamu negara, jadi orang bisa naik ke atas. Kalau naik tanpa tangga itu sulit. Rasulullah di situ tuh ngomongnya. Jadi ketika Rasulullah berpidato waktu itu, ya orang-orang semua di bawahnya. Jadi semua orang mendongak ke atas. Jadi kata Rasulullah nggak ada manfaatnya. Kecuali dua.
ya, berbakti kepada Allah, yaitu tadi al-bait itu maksudnya Baitullah. Jadi berbakti kepada yang memiliki rumah ini. Dan yang kedua, memberi makan orang-orang yang datang ke sini, menghormati hamba-hamba Allah. Jadi esensinya itu dua, harta, kekayaan, kedudukan, tadi yang disebut sama Nabi satu-satu, itu sebenarnya baru bermanfaat kalau dipakai untuk dua. Satu dimanfaatkan untuk ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebijakan, kebajikan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya untuk agama ini dan untuk manusia kemanusiaan. Dan yang kedua, untuk melayani orang yang berkhidmat kepada Allah. Jadi haji itu kan adalah orang yang datang ke Baitullah semata-mata karena Allah. Jadi memberikan makan kepada orang-orang seperti itu. Atau kalau dalam keadaan sehari-hari kita adalah kita membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Para guru, ya kan? Para apa namanya? Ya, guru, termasuk juga alim ulama dan sebagainya, orang-orang yang kesulitan hidupnya, orang-orang yang hamba sahaya, yang butuh bantuan. Jadi bukan hanya haji saja, walaupun Rasulullah konteksnya waktu itu berbicara haji. Karena Fatu Mekah itu bulan Ramadan, kan setelah Ramadan, Dzulqa'dah, setelah Ramadan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, 3 bulan sebelum haji. Oke, nanti haji tahun ke-10 Hijriah ini, tahun ke-8 Hijriah ini nanti termasuk haji yang besar. Ramai orang datang karena ditambah dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Insya Allah. Jadi begitu ya. Dua ada 3, 4, 5. Ada 5 kalimat, tapi kita baru sampai 2 saja karena waktu kita terbatas. Ya. Rasulullah SAW sudah memberikan satu kepastian sehingga orang-orang merasa tenang. Yang mendengar itu langsung paham apa maksud Islam dan tahu apa namanya nih tugas dan kewajiban. Tugas dan kewajiban sama. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya diketahui. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kecuali nggak ada pertanyaan sama sekali, saya tambahkan. Tapi kalau ada pertanyaan, mumpung masih ada waktunya, silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair Ya. atas penjelasannya. Ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Yang pertama, kenapa bapaknya Abu Bakar yang dipanggil dengan kunyahnya Abu Quhafah? Boleh tahu Ustaz berapa saudaranya Abu Bakar ini? Bakar. Pak tidak mau pakai kunyahnya, ataukah namanya Abu Bakar ini Abu Quhafah atau seperti apa? Terima kasih. Iya, iya. Ya. Abu Quhafah li ibnati min asghar waladihi. Itu Quhafahnya itu julukan untuk adiknya yang paling kecil, adik Abu Bakar paling kecil, tapi tidak disebut namanya siapa. Mungkin ya Quhafah itulah sebutannya. Karena Abu Bakar sendiri kan bukan nama beliau sendiri. Abu Bakar itu namanya Atik. Ada juga yang mengatakan bukan Atik tapi Abdullah. Abu Bakar itu Bakar itu kan unta yang masih kecil, yang masih baru lahir itu. Biasanya dulu waktu masih kecil disuruh ayahnya untuk mengurusi unta-unta itu. Makanya orang mengenal dia Abu Bakar. Ya, sebagai, kalau bahasa kita itu kalau diterjemahkan, pengurus unta. Abu itu bisa Abu Bapak, Abu itu bisa seseorang yang memiliki profesi keunggulan. Tinggal ditambahkan saja di belakangnya apa yang menjadi profesinya. Ya, jadi seperti itu. Kenapa yang dipakai bukan Abu Bakar? Kenapa bukan karena Abu Bakarnya sendiri. Jadi kalau lucu kalau misalnya Abu Bakar, abunya Abi Bakar, gitu kan. Jadi kalaupun pakai namanya Abu Bakar berarti Abul Atik, karena Abu Bakar itu ada julukan Al Atik, karena dia memang punya satu kebiasaan setelah masuk Islam membebaskan budak. Jadi setelah dia merasakan nikmatnya membebaskan budak. Atik itu Atiqa yang artinya dibebaskan. Jadi Rasulullah tuh ya agak mundur nih ceritanya ya. Rasulullah SAW itu kan punya 10 orang tuh yang sering disebut sama Nabi masuk surga. Ada istilahnya al-asyaratul mubasyiruna bil jannati. 10 orang yang dikasih kabar gembira sama Nabi bakal masuk surga. Jadi 10 itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan yang terakhir Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ada 10 orang. Nah, Abu Bakar itu yang paling pertama.
Jadi kata Rasulullah SAW, engkau ini atik. Maksudnya atik itu apa? Orang nanya, kenapa disebut atik? Kenapa disebut membebas? Apakah karena dia banyak membebaskan budak? Bukan, kata Rasulullah. Dia ini karena sudah terbebaskan dari api neraka jahanam. Jadi atik itu dulu pertama kali disangka, saya sangkanya juga udah namanya benar. Ternyata itu juga masih julukan, gitu ya. Jadi nama aslinya yang disepakati oleh para ulama adalah Abdullah. Jadi kalau misalnya Abu Quhafah tadi, Abu Quhafah itu sendiri namanya di sini nggak disebutnya. Harusnya Abu Quhafah itu ada namanya lagi karena itu bukan nama aslinya. Ini ada nih, ya. Wa dzakara islamu Abi Quhafata wasmuhu Utsman. Utsman, namanya Utsman nama bapaknya Abu Bakar itu Utsman. Utsman bin Amir nama bapaknya lagi Amir, kakeknya Abu Bakar berarti Amir. Jadi Abdullah itu Abu Bakar itu kalau mau istilahnya kalau sesuai KTP, kalau misalnya ada KTP zaman dulu, itu namanya adalah Abdullah, ya, Abdullah bin Utsman bin Amir. Tapi orang kalau disebut itu nggak ngerti siapa, nanya-nanya dulu gitu. Tapi kalau Abu Bakar, itu tuh yang biasa ngurusin unta kecil. Orang semua tahu itu dia. Sama seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah juga bukan nama kan. Hurairah, Hirra itu kucing. Dia senang miara kucing. Mana pergi tuh kucing ikut, ngeang, ngeong, ngeang. Makanya orang tahunya dia Abu Hurairah. Jadi sahabat tuh punya nama-nama julukan kalau bahasa kita, julukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau dari catatan di Sirah Nabawiyah bukan tidak disebutkan kenapanya gitu. Tidak disebutkan kenapanya, kenapa bukan nama Abu Bakar. Dan tidak disebutkan juga jumlah saudaranya. Jadi saya nggak tahu kalau ditanya jumlah saudaranya. Bisa sih cari, tapi harus buka kitab yang lain. Ada di Syiar A'lam An-Nubala, biasanya itu lengkap, itu biografi sahabat. Ini ayahnya siapa, adiknya siapa, gitu-gitu ada. Jadi kalau memang perlu banget, saya carikan. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Ustaz, saat penaklukan Makkah, apakah bentuk Ka'bah sudah seperti sekarang kubus begitu? Dan yang kedua adalah kenapa Rasulullah menjadikan orang yang masuk rumah Abu Sufyan itu aman? Kenapa yang dipilih Abu Sufyan bukan tokoh-tokoh besar Quraisy lainnya? Syukran. Ya. Bagus pertanyaan. Ini pertanyaan yang sudah sering, pertanyaan dari orang yang sering baca sirah. Ketahuan ini. Ya, pertanyaan bukan pertanyaan beginner nih, udah pertanyaan advance. Alhamdulillah berarti selama lockdown ini banyak baca sirah ini kemungkinan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, bentuk Ka'bah sebenarnya juga aslinya juga sampai sekarang juga bukan kubus. Ka'bah itu bentuknya trapesium. Bentuknya nggak beraturan, Saudara. Ada di sini. Madinah, Makkah. Bentuknya itu, ini berdasarkan yang para ahli ya yang ngukur-ngukur itu. Itu saya pernah lihat gambarnya. Mana? Bentuknya itu tidak kubus, jadi tidak 4 persegi. Bukan sama sisi. Mana nih? Enggak dia ada di sini. Kalau saya gambarkan itu bentuknya kayak begitu, apa ya, trapezoid ya, trapesium atau apa kayak gitu. Cuma saya belum ketemu ininya di waktu itu ada bukunya, saya biasanya suka. Nah. Oh, dari samping tapi ini enggak dari atas. Jadi bentuknya, bukan. Nah, ini dia nih. Nih. Bentuknya ya tidak persegi, dan belakangnya itu, bawahnya itu melebar pas di di dekat pintu Ka'bahnya, dekat multazamnya itu melebar dia. Dan di zaman Rasulullah SAW ketika Fatu Mekah, bentuknya tidak sebagus sekarang tentunya, ya. Kan banyak digantungin segala macam itu tidak dirubuhkan tapi dilepas-lepas, itu banyak digantungkan hewan-hewan, terus tengkorak binatang itu tidak persis sama ya. Kemudian untuk pertama kalinya dibuat kiswah oleh Nabi ya. Dikasih dikasih bajunya lah, dikasih bajunya seperti itu.
Jadi bentuknya seperti itu. Tapi memang belum ada bangunan-bangunan di sekitarnya, hanya rumah-rumah orang Quraisy. Rumah-rumah orang Quraisy sebentar. Ini ada peta. Mana Ka'bah? Kelihatan nggak? Di sini nih. Ini di tengah-tengah ini Ka'bah, dan ini pemukiman orang-orang Quraisy zaman dulu nih. Nah, itu kelihatan tuh di tengah-tengah itu. Jadi Ka'bah nomor satu, Ustaz, ya? Iya, nomor 1. Jadi belum ada apa namanya? Belum ada structure, belum ada bangunan di sekitarnya. Hanya rumah-rumah ya, orang. Ya, rumah-rumah orang. Ini nomor 8, rumah siapa sih yang paling dekat nih? Oh, 8 tuh Darun Nadwa, tempat ngumpulnya. Tempat ngumpulnya. Ini rumah Nabi yang 17 nih kalau nggak salah. Rumah Abu Thalib yang hijau-hijau di bawah. Itu hijau-hijauan di bawah, kelihatan nggak? Ini yang bikin kolonel dari angkatan bersenjata Qatar bukan, Bahrain. Abdullah bin Imad Al-Atiki. 10 tahun dia bikin ini berdasarkan data-data sejarah. Dia juga ahli topografi, terus dia buatkan seperti ini. Menarik juga kalau kita melihat itu. Itu kondisinya ya. Kemudian yang kedua, kenapa disuruh masuk ke rumah Abu Sufyan? Sebenarnya kan ada 3 tempat kan ya. Kata Nabi SAW, sampaikan kepada mereka, wa man dakhala ila dari Abi Sufyan, barang siapa wa man dakhala daro Abi Sufyan, maka dia selamat ya. Fahuwa amin, kalau nggak salah gitu kalimatnya. Fahuwa amin. Ya. Man dakhala daro Abi Sufyan fahuwa amin. Kemudian wa man kafayadahu wa aghlaqa babahu fahuwa amin, wa man kafayadahu wa dakhala al-masjida fahuwa amin. Ada 3 tempat yang aman. Di rumah Abu Sufyan, di rumah masing-masing tapi pintu ditutup, senjata ditaruh di luar, atau masuk ke dalam pekarangan Ka'bah, tapi persenjataan tidak boleh dibawa. Jadi harus bebas. Apa istilahnya kalau kita masuk ke istana kan, cek semua tuh sama pas pampres kan, supaya nggak bawa macam-macam. Nah, kayak gitu tuh. Terus bersih. Steril lah kalau bahasa kita, steril. Seperti itu. Nah, kenapa di rumah Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan kan yang nyampein Abu Sufyan. Kenapa yang menyampaikan Abu Sufyan? Karena malam sebelum Fatu Mekah, Abu Sufyan itu dibawa sama pamannya Rasulullah yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib, di lobi sama Al-Abbas. Al-Abbas sudah masuk Islam. Ya, kata Al-Abbas, kalau kau tidak cepat-cepat ketemu dengan Nabi, ini besok nggak ada jaminan nih, bisa jadi banyak orang yang akan dihukum. Nah, dia khawatir. Dia terpanggil secara kepemimpinan. Maka dia ikut menghadap Nabi dan masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam itu atas usulan Al-Abbas, ya Rasulullah, nih bahasanya itu. Mana tadi? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun yuhibbu hadzal fakhra. Faj'al lahu syai'an. Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa Abu Sufyan ini orangnya senang kalau dikasih satu hal yang membuat dia bangga. Senang membanggakan diri. Ya. Tapi kalau ya senang gila hormat lah intinya. Ya ini kan bukan yang ngomong Al-Abbas kan tahu persis siapa Abu Sufyan. Maka kata Abu Sufyan, diusulkan ini manfaatkan untuk Islam. Faj'al lahu syai'an. Berilah dia sesuatu tugas. Sesuatu yang membuat dia bangga. Maka kata Rasulullah, ini dia ada. Kau siap nggak? Siap mati ini kan sebenarnya kan. Karena dia masuk Islam, turun lagi kan. Rasulullah di atas bukit kan. Kemahnya. Suruh turun ke kota Mekah, menyampaikan pesan yang 3 tadi kepada orang yang semuanya musyrik. Ya sebenarnya logikanya itu sebuah misi yang beresiko. Namun Abu Sufyan bersedia. Nah ini, kenapa kenapa rumah Abu Sufyan, kenapa bukan rumah orang lain? Karena di rumah Abu Sufyan itu asumsi Nabi SAW atau perkiraan Nabi bahwa Abu Sufyan kan sudah masuk Islam. Orang yang mau masuk ke rumah Abu Sufyan, maka otomatis dia cenderung kepada sikapnya Abu Sufyan. Jadi mudah-mudahan masuk Islam juga. Jadi sebenarnya sudah diarahkan ke sana semua. Yang di rumah, otomatis kalau di rumah kan dia hanya bisa mendengar tuh sayup-sayup pidato Nabi atau mendengar dari orang lain. Supaya mereka tidak berkerumun-kerumun dan kemudian berpotensi mengganggu keamanan. Jadi diamankan di rumah masing-masing supaya tidak ada insiden-insiden. Nah, yang lebih bagus lagi yang ketiga, yang datang ke sekitar Ka'bah untuk mendengar wejangan Nabi. Nah, itu yang cepat masuk Islam.
Ya, karena dakwah Rasulullah itu memang ya diberkahi Allah SWT. Rasulullah nyampaikan pidato 5 baris, kita baru 2 baris dapatnya, 5 baris pidato, ribuan orang masuk Islam. Ya. Ada yang sudah berbuih-buih ngomong, belum menyentuh siapa. Ya, belum sampai menggugah orang untuk masuk Islam. Makanya orang-orang seperti Ahmed Didat dulu, ya sekarang Zakir Naik, gitu-gitu, orang-orang yang diberikan keutamaan sama Allah karena dia ngomong atau debat masuk Islam orangnya lawannya gitu ya. Dahsyat. Di satu saja kata Rasulullah, satu saja ada orang masuk Islam berdasarkan ajakanmu atau usahamu, maka itu pahalanya seperti dunia dan seisinya. Ad-dunya wa ma fiha. Dunia dan seisinya. Manfaatnya satu orang saja. Gimana kita ngajak banyak orang? Mudah-mudahan cukup untuk menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Begitu pertanyaan dan jawabannya. Baik, Ustaz, syukran. Ini pertanyaan selanjutnya masih ada. Boleh. Iya. Ustaz, tadi ada jamaah yang bertanya, mungkin takut salah dengar, jadi tanya. Iya. Tadi Ustaz bilang pada saat Fathul Makkah, Abu Jahal masuk Islam, mohon konfirmasinya. Oh Mungkin iya, saya salah dengar. berarti. Iya, salah. Saya yang salah. Abu Sufyan maksudnya. Abu Sufyan yang masuk Islam. Abu Jahal mati di tahun kedua Hijriah di perang Badar. Ya, keliru tadi, mohon maaf. Iya, syukran Ustaz. Afan. Ini selanjutnya, sepertinya pertanyaan terakhir, yaitu Ustaz, dalam Islam, dari belajar dipakai konteks lainnya, dalam Islam apakah ada kesalahan yang tidak termaafkan sesama manusia? Namun jika kita melihat manusia, iya, apakah misalkan ketika pembunuhan ya, misalkan keluarga si A ada yang dibunuh oleh salah satu anggota keluarga B. Nah, apakah begini boleh si keluarga ini A ini tidak memaafkan keluarga B gitu? Dan konteks tadi betapa Rasulullah banyak sekali dizalimi tapi tetap mau memaafkan waktu Fathul Makkah. Iya. Ya, sebenarnya kan ada 2 pilihan tuh, memaafkan dengan kemudian mendapatkan denda diat, membayar diat yang melakukannya, atau dia tidak memaafkan. Tidak memaafkan itu maksudnya konteksnya adalah meminta istilahnya kisos. Kalau ini kan kasusnya terbunuh kan tadi ya, terbunuh ya, kalau terbunuh maka boleh minta juga dibunuh yang membunuhnya. Kalau ternyata memang sudah terbukti semua bahwa yang ini pelakunya bukan orang yang di-framing, bukan orang yang difitnah ya. Ada dalam hukum Islam ada seperti itu. Makanya kalau misalnya kayak TKI di Saudi itu kan banyak yang kena tuntut sama majikannya kan. Lepas dari ada TKW yang baik, ada yang buruk, majikan ada yang baik, ada yang buruk. Ini kasus murni saja misalnya terjadi seperti itu. Pengadilannya akan menawarkan kepada korban atau keluarga korban apakah memaafkan atau tidak. Kalau tidak memaafkan berarti dikisos. Itu ada juga kasus-kasus di mana itu kan hampir setiap Jumat tuh kalau di Jeddah itu ada masjid tempat kisos tuh. Yang orang dipancung gitu, di situ ada masjidnya, ada tempatnya. Masjidnya kadang-kadang disebut orang masjid kisos. Bukan namanya sih sebenarnya. Ada tempat di mana orang kalau diumumkan untuk melihat siapa yang mau lihat. Cekrek gitu. Ya. Nah, itu kalau di media barat dianggap inilah sisi brutalnya Islam. Ya itu kan framing terus lah, ya, selalu begitu. Ya, kita nggak usah kaget ada yang seperti itu. Nah, namun di negara-negara yang mayoritas Muslim justru tidak menerapkan ini, tidak menerapkan kisos. Jadi ya orang akhirnya dituntut penjara, misalnya gitu ya. Kalau kejahatannya sampai begitu ini dengan perencanaan lah, dengan pemberatan lah macam-macam, bisa dia dihukum mati. Tapi bukan keputusan keluarga itu, keputusan hakim ya, atau yang ditunjuk untuk itu. Kalau misalnya seperti itu. Nah, tapi memaafkan ini ada di dalam Islam. Ya, Rasulullah memaafkan banyak orang. Ya, jadi, ya itu salah satu pilihan. Dan bahkan ada orang yang memaafkan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kembali kepada masing-masing. Ya mau yang mana? Kalau memaafkan dapat diat. Kalau orangnya bisa bayar. Kalau enggak, ada yang membayarkannya dari Baitul Mal. Ya. Berapanya kalau di zaman ya berbeda-beda, tapi saya tidak tahu kalau sekarang itu bagaimana. Pernah itu dendanya sampai 4.000 dirham, seperti itu. Ya, saya nggak tahu kalau dulu itu bagaimana menghitungnya, apa ininya. Ada ketentuan-ketentuan, saya tidak ahli di bidang fikih itu.
Jadi Itu. tidak Jadi apa-apa Ustadz ya. Misalkan kita tidak memaafkan suatu kesalahan orang lain itu yang bersifat seperti ya tadi ya. berarti orangnya dikisos, Kisos ya. orangnya dibunuh, Hmm. dibunuh juga oleh petugas. Nggak boleh bunuh diri bulu sendiri. Hmm. Ada petugasnya. Dan itu di hadapan orang, ada saksi-saksi. Tapi kalau kasusnya itu bukan pembunuhan, bukan pembunuhan ya, nah, bukan pembunuhan. Ya kalau kita memaafkan itu kita dapat pahalanya lebih banyak. Tapi kalau kita tidak memaafkan karena satu dan lain hal, ya nanti diselesaikannya di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih pas, lebih berhak. Karena perlu dipertimbangkan juga kalau kita tidak maafin orang itu, bisa jadi suatu saat kesalahan kita tidak dimaafkan orang lain. Kan kita semua ini kan lemah kan, manusia itu kan tempatnya salah. Kalau saya berpikirnya sederhana begini, kalau kita misalnya tidak maafin orang, jangan-jangan suatu saat ada orang yang tidak maafin kita, ya banyakan mana gitu. Nanti di akhirat kan tuntut menuntut tuh, Iya. diselesaikan semua, nggak ada keruwetan di akhirat mah nggak ada keruwetan, nggak ada kasus yang numpuk, nggak ada kasus yang dipeti es, kan semua selesai dengan cepat. Langsung hitung-hitungan itu adil gitu kan. Apakah kita nggak takut dengan hari itu? Kalau saya lebih cenderung memilih, kalau memang masih bisa kita maafkan, kita maafkan. Karena apa? Dengan memaafkan itu tidak berpahala. Stoklah pahala. Saya nggak tahu nanti berapa banyak dosa saya yang terpaksa harus apa istilahnya, di balance. Boleh nggak ngomong balance gitu? Jadi ya kalau saya maafin dia, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan-urusan saya, dan kemudian mudah-mudahan orang juga ketika saya salah, namanya manusia kita kan nggak sengaja kadang-kadang. Kan berat juga kalau yang nggak sengaja orang nggak maafin. Sedih juga kita kan. Sebagaimana kita suka dimaafkan, kita maafkan orang. Tapi kalau nggak memaafkan juga haknya kok, nggak dilarang gitu. Cuma silahkan direnungkan dulu sebelum melangkah ke situ. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair atas penjelasannya, sangat lengkap sekali. Jadi dalam kajian yang Ustaz sampaikan ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi hikmah bagi kita, itu masuknya Abu Quhafah atau bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ke dalam Islam itu. Dan bagaimana kemurahan hati Rasulullah menghadapi orang-orang yang dulu pernah menzalimi beliau, kemudian memaafkan, dan itu menjadi jalan hidayah masuknya orang-orang kafir Quraisy yang belum masuk Islam. Sehingga tadi Ustaz sampaikan juga, saya pribadi juga pernah mendengar, yaitu ahlu tulaqo, yaitu orang-orang Islam yang bangsa Islam ketika peristiwa Fathul Makkah. Ya, betul. Ustaz, mungkin ada kalimat kesimpulan dari yang bisa Ustaz sampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita siang hari ini. Ya. Jadi ketika banyak orang berbondong-bondong masuk Islam itu, Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari hadis Ad-Darimi nomor 90, ketika melihat banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, kata Nabi SAW, sabda baginda Rasul SAW, la yakhrujunna minha afwajan kama dakhaluhu afwajan. Mereka saat ini, kata Rasulullah, masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, tapi saya takut suatu saat mereka akan keluar dari Islam ini berbondong-bondong juga. Nah, saya ngeri itu kalau ngelihat hari-hari sekarang ini. Banyak orang nggak sadar keluar dari Islam. Dengan berbagai macam tindakan, ya, seperti kemarin awal-awal virus kan ya, ada yang mengatakan ini bukti Tuhan tidak ada. Masa iya banyak orang puluhan ribu mati? Kemana Tuhan? Jadi orang banyak, kalau dia Muslim keluar tuh udah menyaksikan Allah nggak ada gitu, ya itu berarti mereka keluar, apa namanya? Jadi kata Nabi tadi, la yakhrujunna minha afwajan, mereka apa namanya, keluar berbondong-bondong, kama dakhaluhu afwajan, sebagaimana sekarang mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Jadi hati-hatilah kita dalam setiap tindakan kita, dalam setiap ucapan kita, perbuatan kita, jangan sampai kita itu justru menjauhkan diri kita dari Islam, dari Allah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari perintah-perintahnya. Ya, mudah-mudahan begitu. Jadi walaupun lama nih, mungkin masih agak lama kena apa namanya lockdown ini, jangan sampai membuat kita jadi putus asa, jadi banyak keluh kesah gitu ya. Padahal bukan itu tujuan Allah mengadakan apa namanya, membiarkan virus ini kemudian mewabah seperti ini.
Begitu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah, wabil khusus akidahnya diselamatkan Allah. Secara umum mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala juga dari kesakitan atau wabah ini. Amin. Mudah-mudahan kalau memang kita terkena dengan penyakit-penyakit ini, mudah-mudahan kita diberi kesabaran, dan Amin. kalaupun meninggal dunia, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, mati lampu di tempat saya. Oh, Masya Allah. Mungkin sebentar, langsung gelap nih, bukan Oh, iya. sayanya masih ada tuh, tangannya masih kayak. Ya, saya pikir terputus tadi sekul kok gelap. Enggak, ini masih ada tuh. Baru Baik, kali Ustaz. ini ngisi kajian mati lampu. Ya. Baik Ustaz, Yalah, mungkin kalimat ya. simpulan sudah disampaikan. Jadi saya Baik. tutup aja Ustaz ya. Boleh. Nggak apa-apa Ya. sih, saya masih bisa mendengar. Baik. Kalau masih ada yang mau nanya-nanya. Mungkin Ntar saya jemaah cari. ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup Ya tuh, pertemuan sampai ke kita. center. Ya, gimana? Ada yang ingin bertanya mungkin dari jemaah sekalian. Boleh. Atau ingin Nah, ini berkomunikasi lampu langsung juga boleh. sementara nyala Saja. pakai center. Sepertinya tidak ada Ustaz. Sudah Baik. cukup ya. Ya. Baik jemaah kajian virtual Masjid Abdul Salam PMKG, jazakumullah khair atas kehadirannya. Kiranya semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Amin. Iman dan Islam, khususnya menjalani hari-hari terakhir Ramadan yang tinggal 3 hari berjalan hari ini. Gitu insya Allah. Amin. Ya Allah. Kami ucapkan jazakallah khair juga kepada Ustaz Agung Mas Bodo. Semoga Allah berikan kekuatan, keikhlasan, dan semangat untuk selalu menyampaikan syiar-syiar kebaikan dengan kafah yang beliau miliki, yaitu sejarah Islam. Ustaz, terima kasih. Dan saya pribadi mewakili Masjid Abdul Salam menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat hari raya Idul Fitri kepada Ustaz Agung Mas Bodo dan jamaah sekalian yang hadir dalam kajian virtual siang ini. Baik Ustaz, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Nanti rekamannya ada di channel YouTube Masjid Abdul Salam PMKG. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.